Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Saya Sri Wahyuni, CGP Angkatan 7 dari SDN Banjar Kemantren 2, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, kelas 117. Di sini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fasilitator yaitu Bapak Iksanul Mukhtar dan pengajar praktik kami yaitu Bapak Saiful Tulus. Nah, modul 1.4 ini menjelaskan kaitan antara 1.1 yaitu filosofi pendidikan KHD, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1 dan 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Nah, dalam modul ini kita akan memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Selain itu, untuk membantu Bapak dan Ibu mencapai visi guru penggerak, kita akan mempelajari bagaimana peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Mengapa budaya positif? Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan karakter anak-anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, berikut strategi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang akan kita pelajari. Kemudian, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga adalah membentuk keyakinan kelas. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, kita akan belajar tentang restitusi, yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah kita akan menerapkan segitiga restitusi. Pemahaman saya tentang konsep inti yang ada di modul ini antara lain disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, yaitu disiplin positif merupakan bagian dari budaya positif dan merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan yang membuat seseorang menggali potensinya untuk dihargai dan lebih bermakna. Orang yang disiplin memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dalam dirinya untuk melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan hati nurani dan tanpa paksaan atau karena mendapat pujian. Teori motivasi perilaku manusia ada 3 hal, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5. Posisi kontrol seorang guru adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dalam hal ini, kita diharapkan posisi kontrol kita adalah sebagai seorang manajer. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus benar-benar memperhatikan 5 kebutuhan dasar tersebut. Karena jika murid tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya dengan cara yang baik, mereka akan melakukannya dengan cara yang tidak baik. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau peraturan kelas yang telah disepakati dan diyakini, serta telah dijelaskan konsekuensi yang diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Keyakinan kelas dibentuk untuk menciptakan disiplin positif dari siswa sehingga siswa mempunyai kesadaran penuh tanpa paksaan melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah diyakininya dengan penuh tanggung jawab. Jika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, maka perlu ada komunikasi yang baik antara guru dan siswa dan mengatasi masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Menurut Goosen 2004. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat saya menerapkan segitiga restitusi, di situ siswa lebih bebas mengungkapkan alasannya dan lebih terbuka kenapa dia melakukan kesalahan yang sudah diyakininya, sehingga kita bisa mendapatkan solusi untuk memperbaiki kesalahan siswa tersebut dengan bersama-sama mencari penyelesaiannya. Dengan cara pendekatan tersebut, siswa akan lebih disiplin dan dengan sabar untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Budaya positif dimulai dari disiplin positif, dan ini harus datang dari diri. Disiplin pertama kali dibangun dari dalam diri untuk memperoleh kemandirian belajar, sehingga tujuan akhir untuk mendapatkan kemantapan capaian kognitif, emosional, dan psikomotorik sudah pasti tidak tercapai. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah sesuai filosofi KHD, perlu diterapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nah, perubahan yang terjadi di dalam kelas menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu sebelumnya murid belum dikenalkan keyakinan kelas. Setelah membuat keyakinan kelas, maka murid bisa memahami dan melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka sepakati sendiri. Perubahan yang ada di kelas tentunya membawa perubahan di sekolah. Budaya positif seperti 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun yang selalu terpancar dari murid. Datang sekolah tepat waktu, membuang sampah di tempat sampah, serta banyak hal positif lain yang dapat dilakukan oleh murid. Keyakinan kelas sangat diperlukan untuk membangun suasana belajar yang aman dan nyaman. Pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan konsep inti dalam modul budaya positif ini adalah pada saat menangani permasalahan murid. Permasalahan murid ini terjadi ketika ada buku catatan anak yang hilang. Saya mendapat laporan bahwa bukunya Arga hilang di dalam kelas. Tidak ada yang mau mengaku siapa yang mengambil, hingga akhirnya saya mendapatkan beberapa nama siswa yang terlibat dalam kejadian tersebut. 4 murid saya panggil satu persatu untuk saya mintai keterangan. Dari keempat murid tersebut teridentifikasi ada yang dengan sengaja mengambil buku dengan maksud bergurau atau usil untuk disembunyikan di kolong meja. Dengan tenang saya menerapkan segitiga restitusi tahap demi tahap, mulai dari menstabilkan identitas, validasi hal yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Alhamdulillah, murid tersebut mengakui semua kesalahannya dan berjanji untuk memperbaiki kesalahan tersebut sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah bangga dan senang, karena ternyata saya bisa melakukan pendekatan dengan siswa dan dapat menyelesaikan permasalahan siswa tanpa emosi dan dengan menerapkan segitiga restitusi serta memposisikan diri sebagai seorang manajer. Dengan begitu, anak merasa nyaman dan tanpa tekanan untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Di sini anak akan menjadi terbuka dan bisa mencari solusi untuk bisa memperbaiki kesalahannya tanpa paksaan. Dan kita mengajak anak untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang telah disepakati dan apa konsekuensi yang didapatkan jika melanggarnya. Sehingga kita melatih anak untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dari tindakan yang telah saya lakukan tersebut, dengan posisi kontrol sebagai manajer merupakan posisi yang terbaik dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi murid. Karena murid tidak merasa tertekan dan akan muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Yang perlu diperbaiki dari saya adalah perlu meningkatkan kesabaran, ketelatenan, dan dapat lebih memahami karakter masing-masing murid sehingga penerapan segitiga restitusi dapat lebih baik lagi. Sebelum mempelajari modul ini, saya juga sudah melakukan 5 posisi kontrol. Antara lain, dulu saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saya melakukan pendekatan dengan posisi kontrol teman untuk membuat murid mengetahui kesalahannya tanpa ada perasaan disalahkan, yang terkadang hanya sebatas mengingatkan secara halus tanpa adanya restitusi ataupun hukuman dan konsekuensi. Namun, jika beberapa kali tidak dapat diingatkan, saya menggunakan posisi kontrol pemantau dengan tegas mengingatkan murid dan menjalankan konsekuensi atas kesalahannya tersebut. Setelah mempelajari 5 posisi kontrol, saya menjadi tahu posisi kontrol yang paling ideal untuk diterapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Saya merasa senang dapat mengatasi permasalahan murid tanpa rasa emosi, tanpa membujuk atau memberikan ancaman yang terkadang membuat murid menjadi marah atau tidak setuju. Dengan melakukan segitiga restitusi, murid dapat mengidentifikasi kesalahan dan segera memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Ya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun tidak selengkap yang saya pelajari saat ini. Saya tidak mengetahui jika yang saya lakukan adalah segitiga restitusi. Saya tidak menanyakan keyakinan kelas pada saat itu. Yang saya lakukan saat itu adalah menstabilkan identitas, membuat murid untuk menceritakan perbuatan dan mengakui kesalahannya, kemudian validasi hal yang salah. Setelah ia mengakui kesalahannya, saya menanyakan hal apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat itu permasalahannya adalah mengempesi ban teman, dan ia bersedia minta maaf dan memompa ban yang telah dikempesi. Hal utama yang harus dilakukan seorang guru adalah menghargai dan memperlakukan murid dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan sesuai trilogi pendidikan KHD, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Menuntun mereka menjadi pribadi yang mandiri, beriman kepada Tuhan, berakhlak mulia dan bertanggung jawab, sehingga mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, visi guru penggerak akan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Dalam menciptakan budaya positif, guru harus berkolaborasi dengan pihak sekolah dan seluruh warga sekolah, serta pihak-pihak yang terkait untuk berpartisipasi dan berkontribusi langsung untuk mengembangkan dan menerapkan budaya positif di sekolah dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Guru harus menjalankan nilai-nilai dan peran guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid untuk terwujudnya merdeka belajar.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.